Oke, sekarang kita masuk pada penerapan fungsi linear dalam ekonomi lainnya ya, yaitu fungsi biaya, fungsi penerimaan, dan analisis bulan pokok atau break even point. Yang pertama adalah fungsi biaya. Biaya, secara ekonomi, biaya ini didefinisikan sebagai beban yang harus dibayar produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sampai barang tersebut siap dipakai ya. Nah, biaya ini juga merupakan fungsi dari jumlah produk ya, sehingga fungsi biaya menunjukkan hubungan antara biaya dan jumlah produk yang dihasilkan, atau dengan kata lain fungsi biaya ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Biaya-biaya itu terdiri dari apa saja ya? Terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel ya, dimana untuk total cost atau fungsi biaya itu dinotasikan sebagai C besar atau TC, total cost ya. Kemudian untuk biaya tetap itu FC dan biaya variabelnya itu VC. Oke, kita lanjut ya. Biaya total. Biaya total ini atau total cost ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dalam operasi bisnisnya yang terdiri dari biaya tetap atau fixed cost dan variable cost atau biaya variabel. Biaya tetap sesuai dengan namanya ya, sifat dari biaya tetap ini adalah tidak tergantung dengan jumlah produk yang dihasilkan ya. Berapapun unit barang yang dihasilkan, maka jumlah biayanya dia selalu konstan atau tetap. Contohnya dia apa? Contohnya misalnya sewa bangunan ya. Dalam matematik, biaya tetap ini bukan merupakan suatu fungsi dari jumlah produk yang dihasilkan, diingat ya. Tetapi biaya tetap ini merupakan sebuah konstanta, diingat ya, sehingga dia dilambangkan sebagai K atau FC sama dengan K. Dia sebuah konstanta di mana nanti kurvanya akan digambarkan kalau dia itu sejajar dengan sumbuki ya, dia merupakan garis lurus yang sejajar dengan sumbuki. Kemudian biaya variabel atau variable cost ya. Variable cost ini dia bergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, berarti semakin besar juga biaya variabelnya. Dimana secara matematikanya itu biaya variabel ini merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan, dimana kurvanya nanti merupakan sebuah garis lurus yang berlereng atau koefisien arahnya itu dia positif. Kalau dia positif berarti dia begini ya, dan bermula dari titik pangkal atau titik 0,0. Kalau titik pangkal berarti dia titiknya dimulai dari 0,0. Nanti akan dilihat juga pada grafik. Ini sama dengan ibu bilang tadi, fixed cost atau biaya tetap ya. Ini sama dengan K, dia merupakan sebuah konstanta. Ini adalah contoh, tadi ibu sudah bilang biaya tetap itu pada kurvanya dia sejajar dengan sumbuki, merupakan garis lurus yang sejajar dengan sumbuki. Ini misalnya adalah biaya tetapnya adalah 100 juta ya. Ini adalah, anggap ini 100 juta, dia sejajar dengan sumbuki. Kemudian yang selanjutnya adalah variable cost ya, atau biaya variabel, dimana dia bergantung pada jumlah produk yang dihasilkan ya. Jadi variable cost itu merupakan hasil kali antara biaya produksi per unit dengan jumlah barang yang diproduksi ya, atau P kali Q. Biaya per unit dikali, ini masih ingat kan, kalau P adalah harga produk atau biaya per unit dikali dengan Q. Q ini adalah jumlah produk yang dihasilkan. Ini bisa dilihat garisnya, ini dengan koefisien arahnya dia positif dan dimulai dari titik pangkal 0,0 ya. Sampai di sini paham ya. Jika ada yang tidak dipahami nanti ditanyakan ibu, lanjut saja biar tidak terlalu lama.
Sehingga fungsi dari total cost itu merupakan penjumlahan antara biaya tetap dengan biaya variabel ya, atau TC sama dengan FC tambah VC ya, atau cost plus VC, sama saja ini ya, karena VC sama dengan konstanta atau biaya tetap. Oke, dari contoh 2 dan 3 di atas, di mana biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan 100 juta dan biaya variabelnya 3000 Ki, maka berarti TC-nya adalah 100 juta ditambah 3000 Ki ya. Kalau diketahui berapa Ki atau jumlah barang yang diproduksi, tinggal dikalikan saja ya. Oke, ini adalah contohnya. Jika misalnya yang jumlah yang diproduksi adalah 250, berarti ini ya 200 juta ditambah 3000 kali 250 contohnya. Kemudian selanjutnya adalah fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan itu biasa disebut juga fungsi pendapatan ya, atau fungsi hasil penjualan yang dinotasikan sebagai R. R ini adalah revenue atau pendapatan atau penerimaan ya, dimana fungsi penerimaan ini sering disebut juga sebagai TR atau total revenue, total penerimaan, yang merupakan keluaran dari ya, R ini adalah fungsi penerimaan dengan Q itu merupakan jumlah produk yang terjual. Fungsi penerimaan ini merupakan hasil kali antara harga jual per unit ya dengan jumlah barang yang diproduksi dan laku dijual. Berarti R atau total revenue ini sama saja dengan P kali Q ya. Oke. Ini adalah contohnya. Ini gambar grafiknya. Kemudian selanjutnya adalah break even point. Break even point ini atau disebut juga sebagai titik impas atau analisis ulang pokok. Ini adalah suatu titik atau suatu kondisi di mana suatu perusahaan itu tidak memiliki keuntungan ataupun juga tidak rugi. Dengan kata lain, keuntungan atau kerugiannya bernilai nol ya. Untuk mengetahui keuntungan berarti dia total penerimaannya harus lebih dari biaya total cost-nya atau biaya totalnya. Kemudian kalau kerugian berarti dia penerimaannya dia lebih sedikit daripada total cost. Kemudian BEP ini ya, jika TR sama dengan TC, jika penerimaan itu sama dengan pengeluaran ya, atau total cost, di mana rumus daripada break even point ini adalah biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit ya, atau biaya produksinya per unit. Oke, ini adalah contohnya. Ini latihan. Jika ada yang tidak dipahami, ditanyakan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.